Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga pelajaran hari ini, materi hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Ala hadiniyah, ala kulli sholihah, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa pengertian dari Asmaul Husna itu. Asmaul Husna berasal dari kata al-asma yang berarti nama-nama dan al-husna yang berarti baik. Jadi, Asmaul Husna secara bahasa diartikan dengan nama-nama yang baik. Asmaul Husna adalah nama Allah yang paling baik. Bisa dikatakan pula sebagai asma Allah yang paling indah. Ia merupakan puncak keindahan karena di dalamnya terdapat makna terpuji dan termulia. Nama-nama terindah itu mengandung pengertian kehidupan yang sempurna, yang tidak didahului dengan ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kesirnaan, tidak berawal dan tidak berakhir. Asmaul Husna mempunyai kedudukan sebagai pusatnya doa. Artinya, dengan menyebut nama-nama Allah yang baik, niscaya segala macam permohonan dan doa manusia insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita pelajari Quran Surat Al-A'raf ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadarul ladina yulkhiduna fi asma'i sayujazawna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan bagi Allah Asmaul Husna, maka berserulah padanya dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Dan juga ada hadis yang menjelaskan tentang jumlah Asmaul Husna dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina asma mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Yang artinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang mengasoknya, menghafalkannya, meyakini kebenaran dan mengamalkannya, akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, yang akan kita pelajari hari ini tidak 99, namun hanya 7 nama-nama baik Allah. Di antaranya ada Al-Karim, ada Al-Mu'min, ada Al-Wakil, ada Al-Matin, ada Al-Jami', ada Al-Adl, dan yang terakhir ada Al-Akhir. Asma yang pertama yakni Al-Karim, yang artinya adalah Maha Mulia. Di dalam surat An-Naml ayat 40 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Yang artinya, barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Rabbku maha cukup dan maha mulia. Allah memiliki sifat Al-Karim, yang artinya maha mulia. Ajarannya pun mengandung kemuliaan.
Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mulia itu bisa dimaknai dengan tinggi derajatnya, bisa tinggi pangkatnya, bisa tinggi jabatannya, berluhur dan bermutu tinggi. Kemuliaan Allah tercermin dari sifatnya yang tidak pilih kasih dalam memperlakukan makhluknya. Dia memberikan makhluknya kenikmatan yang sangat sulit untuk dihitung. Allah tidak meminta balasan apapun dari makhluknya atas segala nikmat tersebut. Malah, kita diberi kebebasan untuk mengikuti ajarannya ataupun tidak. Karena seperti ayat di atas, sebenarnya jika kita bersyukur atau berterima kasih terhadap nikmat yang telah kita dapatkan atau yang telah kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita bersyukur terhadap diri kita sendiri. Kemuliaan yang harus melekat dan menjadi sifat manusia sebagai makhluk. Kepercayaan Allah dimulai dari kesadaran diri bahwa kemuliaan hanya akan didapat dengan cara memuliakan orang lain. Jadilah manusia yang sebenarnya dengan mempelajari buku panduan pengelolaan alam yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada contoh manusia yang telah paripurna. Rasulullah SAW pernah bersabda, dengan mempelajari dan mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan ini, akan lahirlah manusia-manusia yang sebenarnya, yang memiliki kemuliaan sesuai dengan disampaikan oleh Allah dalam surat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik. Asma yang kedua yakni Al-Mu'min. Al-Mu'min adalah isim fa'il dari kata amanah yang artinya pemberi keamanan. Allah memberikan sifat Al-Mu'min yang artinya Allah adalah zat yang maha memberikan keamanan kepada makhluknya. Dalam surat Al-Quraisy ayat 3-4 menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang artinya maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Merupakan sebuah naluri dan sifat fitrah manusia baik secara pribadi maupun sosial untuk mencenderung selalu mendapatkan rasa aman. Karena kecenderungan inilah manusia sebagai khalifah harus memberikan rasa aman kepada alam semesta, baik kepada tumbuhan dan makhluk yang lain. Rasulullah bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Mendengar demikian, para sahabat bertanya, siapakah yang kau maksudkan ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, yang tidak memberikan rasa aman adalah tetangganya dari gangguannya. Jadi kita diharuskan, bukan dianjurkan lagi, bahwasanya kita harus menjaga rasa aman kepada semua makhluk. Indahnya kehidupan ini, jika setiap manusia memiliki sifat al-mu'min, ia akan saling memberikan rasa aman kepada sesamanya. Memberikan rasa aman kepada orang lain dapat dilakukan dengan bersikap jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Sikap tidak jujur dan khianat serta mencari kesalahan orang lain dapat memicu ketidaknyamanan kehidupan orang lain. Perilaku mencuri, korupsi, tawuran adalah beberapa perilaku yang bertolak belakang dengan Asmaul Husna Al-Mu'min. Jika kita percaya bahwa Allah memiliki sifat Al-Mu'min, maka jadilah wakilnya yang dapat mengejawantahkan sifat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Asma yang ketiga yakni Al-Wakil. Al-Wakil berasal dari kata wakala yang artinya menyerahkan dan mempercayakan suatu urusan kepada orang lain. Dalam konteks Asmaul Husna, Allah Al-Wakil dapat dimaknai bahwa Allah adalah zat yang paling tepat untuk diserahi segala urusan. Artinya, kita menyandarkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ada sebuah pepatah mengatakan bahwasanya manusia hanya bisa berencana, Tuhanlah yang menentukan. Pepatah ini sangat tepat mengabarkan bahwa Allah adalah Al-Wakil yang siap membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Dalam surat Ali Imran ayat 173 menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fashawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang artinya yaitu orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Karena itu takutlah kepada mereka. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, cukuplah Allah yang menjadi penolong kami. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dari asma Allah Al-Wakil ini kemudian lahirlah konsep tawakal. Tawakal dalam bahasa Indonesia dapat disamakan dengan optimis, yakin bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Dari asma Allah Al-Wakil ini kita dapat menemukan keindahan ajaran Islam tentang takdir. Dalam beberapa kitab dijelaskan bahwa takdir manusia semua telah diatur oleh Allah. Rizki, usia, jodoh, dan banyak hal lain. Kita tidak tahu apakah akan ada orang kaya atau miskin, berumur panjang atau pendek, dapat perawan atau berjaga, kakek nenek, karena kita tidak tahu takdir kita seperti apa. Maka wajib untuk kita berikhtiar. Namun ingat, jika kita gagal, Allah adalah Al-Wakil. Dia siap membantu kita untuk menyelesaikan masalah kita. Kemudian asma yang nomor 4 yakni Al-Matin, yang mana arti Al-Matin adalah zat yang maha kokoh dalam kekuasaannya. Allah adalah zat yang maha kuat dalam pendiriannya. Allah adalah zat yang maha teguh dalam janjinya. Allah menjanjikan kebahagiaan dan surga bagi hamba yang mengikuti perintahnya. Dan Allah menjanjikan kehidupan yang saling permusuhan dan panas serta neraka bagi yang mengingkari dan menolak aturannya. Dalam surat Az-Zariyat ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya sesungguhnya Allah Dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Manusia sebagai wakilnya tentu pula memiliki sifat ini. Kita harus memiliki sifat teguh, tidak gampang tergoyahkan dengan harapan-harapan palsu yang mengintai dan menggoda kita. Manusia meyakini bahwa Allah Al-Matin akan terus berusaha menjadi manusia yang teguh pendiriannya dalam kebenaran, kuat kemauan untuk menjadi manfaat bagi manusia dan makhluk yang lain. Yang asma nomor 5 yakni Al-Jami. Dalam surat Al-Imran ayat 9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Yang artinya, ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Jami berasal dari kata jamaah yang artinya kumpulan, lebih dari satu, banyak. Allah bersifat al-jami artinya Allah maha mengumpulkan atau mempersatukan. Selain Allah akan mengumpulkan kita nanti pada hari kiamat, al-jami juga dapat kita buktikan dalam kehidupan ini. Coba kita amati sistem tata surya. Adakah yang mampu mengumpulkan matahari, planet, asteroid, bintang, dan benda langit lainnya menjadi satu kesatuan, menjadi sistem yang harmonis sekali? Atau kita perhatikan kehidupan di laut, di dalamnya hidup berbagai jenis makhluk yang Allah kumpulkan menjadi sebuah ekosistem laut yang saling berhubungan dan saling membutuhkan. Subhanallah. Al-Asma yang nomor 6 yakni Al-Adal. Dalam surat Al-Baqarah ayat 216 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Allah bersifat al-adil, artinya Allah maha adil. Jadi menurut kamus bahasa Indonesia, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, dan tidak memihak. Maksud Allah memiliki sifat adil adalah bahwa Allah adalah zat memelihara kewajaran, atau Allah adalah zat yang proporsional dalam menentukan sesuatu. Di manakah letak keadilan Allah ketika kita dihadapkan pada kenyataan bahwa ada yang kaya dan ada yang miskin? Kaya atau miskin hakikatnya adalah ujian. Allah akan meminta pertanggungjawaban segala apapun yang Allah titipkan atau telah dibekalkan kepada kita. Kita yang diberi keluasan rezeki, janganlah merasa bahwa itu semua hadiah. Harta adalah titipan yang dipercayakan kepada kita untuk memberi manfaat kepada diri sendiri maupun orang lain. Harta bisa digunakan membangun sarana dan prasarana umum untuk kemaslahatan umat. Kita harus menyadari bahwa golongan ini dipilih oleh Allah dengan ujian syukur. Jika bersyukur, maka Allah akan tambahkan. Namun jika ingkar terhadap tugas, maka siksa Allah akan sangat pedih. Bagi yang diberi kesempitan atau kesederhanaan rezeki, jangan putus asa dan berkecil hati, karena yakinlah kita yang diberi kesederhanaan rezeki adalah golongan yang dipilih oleh Allah dengan ujian sabar. Barang siapa yang bersabar, maka dia akan naik derajatnya dan menjadi orang yang paling bahagia. Bagaimana tidak berbahagia di saat pertanggungjawaban di akhirat? Orang-orang miskin ini tidak akan banyak mendapatkan pertanyaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yakni al-asma al-akhir. Al-akhir artinya Allah adalah zat yang paling akhir dibandingkan selainnya. Dalam surat Al-Hadid ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ya, artinya dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Bagi manusia yang mempercayai bahwa Allah adalah al-akhir, dia akan memanfaatkan umurnya semasa hidup untuk menjadi abdi Allah. Ia akan bekerja semaksimal mungkin, memanfaatkan segala yang dimiliki untuk menjalankan perintah Allah, karena dia sadar bahwa ada zat yang maha akhir yang akan menjadi titik akhir dari kehidupan ini. Setiap manusia tidak akan lepas dari pertanggungjawaban tugasnya sebagai makhluk Allah, khalifah di muka bumi ini. Kemudian hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni antara lain yang pertama adalah keimanan kepada Allah harus ditunjukkan dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Kemudian yang nomor 2, Allah memiliki Asmaul Husna dan kita diperintah untuk berdoa dengannya. Maka pelajarilah 99 Asmaul Husna dan berdoalah kepadanya. Allah Maha Mulia, maka jadilah khalifah Allah yang memiliki keluhuran budi. Allah Maha memberi keamanan, maka jadilah khalifah Allah yang dapat memberikan keamanan untuk makhluk lain. Allah Maha menolong, maka hiduplah dengan optimis karena Allah akan menolong khalifahnya yang mengalami masalah dalam tugasnya. Allah Maha kuat, maka jadilah khalifah Allah yang teguh pendirian dalam menegakkan kebenaran dan kejujuran. Allah Maha mengumpulkan, maka bersiaplah untuk berkumpul di padang mahsyar dalam rangka mempertanggungjawabkan amanah Allah kepada kita sebagai khalifah di bumi ini. Allah Maha Adil, jadilah khalifah yang yakin bahwa Allah Maha tahu apa yang kita butuhkan. Allah Maha Akhir, jadilah khalifah yang siap bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan dalam rangka menjalankan tugas sebagai khalifah. Sekian